Yang kita dapat adalah banyaknya penambang, apalagi penambang ilegal yang melakukan aktivitas tambang di habitat-habitat satwa liar yang ada di Bangka ini. Kalau kita bisa lihat dulunya itu lebih mudah untuk melihat kukang Bangka dibandingkan tarsius Bangka. Kawasan konservasi yang ada di Pulau Bangka ini itu ada 5 kawasan. Kawasan konservasi yang menjadi kewenangan dari BKSDA itu ada 3. Yang pertama adalah Taman Nasional Gunung Maras yang ada di Kabupaten Bangka Barat dan juga Kabupaten Bangka. Kemudian Taman Wisata Alam Gunung Permisan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan. Dan yang ketiga adalah Taman Wisata Alam Jeling Menduyung yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Nah, kemudian yang untuk kawasan konservasi lainnya, dua kawasan konservasi lainnya yaitu Taman Hutan Raya Menumbing, kemudian yang kedua Taman Hutan Raya Bukit Mangkol. Jadi Taman Hutan Raya ini statusnya adalah kawasan konservasi, namun secara pengelolaan diserahkan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi kawasan konservasi yang ada di Bangka ini mempunyai ekosistem asli di wilayah Bangka yang di situ terdapat beberapa satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan menjadi ciri khas dari keberadaan ekosistem di Bangka. Bangka yang nama lokalnya ini Beruksemundi ya, awalnya merupakan masuk dalam spesies Nisicebus menagensis. Spesies dari Beruksemundi atau kukang Bangka ini beralih menjadi spesies tersendiri, menjadi Nisicebus bangcanus. Kenapa ada perubahan itu? Ada beberapa hal. Pertama terkait dari warna bulu, pola sungkup muka, terus alur punggung dan lokalitinya. Kalau dari warna bulu yang jelas memiliki warna orange kemerahan, dan juga kalau misalnya kita bandingkan dengan Nisicebus menagensis dan Nisicebus bangcanus itu memiliki pola face mask dan pola alur punggung yang cukup berbeda. Juga ada distribusinya di Kalimantan, tapi secara lokaliti memang tetap di Pulau Bangka. Kukang Bangka ini sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan antropogenik, yakni bisa hidup dengan baik di kelekak dan agroforestry karet. Adapun kelekak ini merupakan semacam kebun buah yang ditanami oleh orang-orang Pulau Bangka. Dengan adanya kebun tersebut dan tambahnya ada buah-buahan dan masuknya ada banyak serangga karena ada buah-buahan dan keanekaragaman juga semakin banyak itu, jadi kukang Bangka itu merasa nyaman di sana. Karena dengan habitat kukang yang menyesuaikan dengan
persediaan pakan ya, kami sering menjumpainya di sekitar kebun masyarakat yang menyediakan pakan dia gitu kan. Kukang itu bermanfaat dalam penyeimbang ekosistem ya. Mungkin dia bisa menyebarkan yang dari dia makan, itu juga membantu kami dalam rehabilitasi, dalam mengembangkan jenis tanaman yang dia bawa. Mungkin dia juga untuk petani membantu penyerbukan bunga-bunga buah-buahan ya. Jadi untuk habitat sendiri itu sebenarnya masih terjaga kalau di kawasan saya untuk habitat kukang. Jadi di situ kukang itu kebanyakan kalau dalam blok pengelolaan kami itu masuk ke dalam blok tradisional. Ancamannya itu mati tertabrak. Jadi saya sering mendapatkan laporan dari masyarakat, Bu, saya menemukan kukang gitu kan di pinggir jalan itu tertabrak ya, itu mungkin akibat dari pembukaan jalan yang memutus koridor mereka. Penyelamatan satwa liar yang ada di Bangka Belitung ini sangat banyak sekali ya. Sejak tahun 2013 pergerakan dimulai sama Bang Langka dulu. Itu mulai dari buaya, terus kita ada tarsius, ada terenggiling, ada binturong gitu. Terus ada rusa sambar gitu kan. Kemudian ada beberapa jenis yang lain-lain yang sangat banyak sekali sampai dengan kukang Bangka. Permasalahan semua satwa liar yang ada di Bangka Belitung adalah karena rusaknya habitat ya. Kita sangat banyak sekali aktivitas pertambangan ilegal yang sangat merusak habitat satwa liar yang ada di Bangka Belitung khususnya. Dan itu salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya satwa liar yang berkonflik dengan masyarakat. Baik itu yang keluar dari habitat, kemudian masuk ke pekarangan rumah, ataupun masuk ke area perkebunan warga, atau masuk ke kota begitu ya. Jadi karena penyempitan habitat akibat dari pertambangan ilegal itu memaksa satwa-satwa liar termasuk kukang itu keluar dari habitatnya. Sehingga sangat menjadi permasalahan yang masif sebenarnya yang terjadi di Bangka ini. Jadi terkait dengan untuk peran serta dari masyarakat terkait dalam pelestarian satwa yang dilindungi, itu masyarakat bisa melaporkan ataupun menyerahkan kepada kami untuk kami berikan informasi lebih lanjut. Jadi masyarakat maupun rekan-rekan semuanya bisa melaporkan kepada kami melalui call center. Jadi nanti kami di situ ada tim yang namanya Wildlife Response Unit atau WRU yang akan memberikan pemahaman lebih lanjut terkait dengan satwa-satwa yang dilindungi. Sampai saat ini adalah kukang itu mungkin ratusan kali ya kita rescue atau menerima laporan tentang konflik kukang ini. Dan sampai saat ini angka yang kita rilis satwa kukang yang berhasil kita rehabilitasi kemudian kita lepas liarkan kembali ke habitat itu sebanyak 89 ekor.
itu untuk jenis bangkanus ya, itu jenis bangkanus yang kita rilis ke habitat aslinya, kita kembalikan ke rumahnya. Kami sering melaksanakan pelepas liaran bersama Alobi ataupun BKSDA dan mungkin bersama kelompok masyarakat ya yang peduli terhadap satwa salah satunya kukang ini. Dari pelepas liaran ini saya rasa ini sangat bermanfaat sekali termasuk dalam bentuk sosialisasi ke masyarakat. Jadi masyarakat tahu kita kan bersosialisasi tidak harus mengumpulkan mereka ke dalam satu ruangan. Dengan mengajak mereka melepas liarkan satwa, mereka tahu bahwa satwa itu dilindungi dan mereka tahu, oh ini habitatnya. Kan kita kalau mau melepas liarkan satwa, kita lepas liarkannya pada habitat yang sesuai dengan satwa tersebut. Contohnya kukang, kita cari di mana ada ketersediaan pakan di dekat situ. Jadi waktu kita pelepas liaran rame-rame tuh. Jadi kan masyarakat juga bertanya-tanya, ada apa itu Bu, ada apa? Oh melepas liar. Jadi dengan gitu kita juga mensosialisasikan ke mereka. Dengan begitu mereka tahu, oh kukang itu dilindungi, oh seperti ini habitatnya. Itu mungkin juga membantu ya pelestarian tanpa harus kita mengajarkan kepada mereka. Ketika masyarakat menjaga habitat pertama itu yang dilakukan ya tentunya kita sangat optimis sekali bahwa populasi kukang akan baik-baik saja begitu ya. Tetapi ketika Pulau Bangka diserang dengan pertambangan ilegal ya itu akan menghancurkan habitat setiap tahunnya. Karena pertambangan yang terjadi yang kita lihat itu cenderung semakin meningkat bukan berkurang begitu. Karena sampai sekarang masyarakat Bangka masih bergantung dengan komoditas timah.